Kalau kita bisa di eksekutif, ya monggo. Sudah ya. mempersiapkan diri? Sudah siap, ya, sudah siap. Ya. 5 periode di legislatif. Ada ketakutan terbesar yang pernah dirasakan? Halo Tretan, ketemu lagi di YouTube Warga. Kali ini saya bersama dengan Ketua DPRD yang sekaligus adalah seorang politisi senior di Kabupaten Sumeneb, dan kita akan berbincang banyak dengan beliau. Assalamualaikum, sehat Pak Ci? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas, sehat alhamdulillah ya. Yang pertama Pak Ci, saya mau mengucapkan terima kasih loh, jenengan sudah berkenan meluangkan waktu di podcast kecil ini. Sama-sama. Sebelum tiba di kantor, apa saja aktivitas yang sempat diselesaikan Pak Ci? Ya, namanya sebagai kepala rumah tangga yang ngurus di rumah dulu tadi. Setelah itu ya ketemu warga, datang. Biasalah kadang-kadang pagi, sore aspirasi terus masuk. Ya alhamdulillah tadi ternyata rapat ditunda, saya langsung ya ada waktu dengan jenengan ini. Sekali lagi terima kasih Pak Ci. Sama-sama. Kita mungkin pada hal-hal yang sempat beredar akhir-akhir ini soal rencana mengakhiri politik di puncak karir. Itu kabar itu bagaimana tanggapannya? Ya, jadi kalau istilahnya saya mengakhiri politik itu tidak. Oh, tidak. Okay. Artinya saya ingin menikmati di puncak kejayaan saya sebagai ketua. Posisi saya dulu sebagai anggota dulu saya dari partai P3 ya. Setelah itu ditarik karena NU buat partai, maka kami ditunjuk yang berpengalaman di partai P3, akhirnya saya ditunjuk untuk menjadi ketua partai PKB dan deklarator di kecamatan. Ya, alhamdulillah berhasil sampai sekarang, sudah 5 periode Mas saya. Sudah 5 periode? Jadi akhirnya saya ingin muhasabah. Bagaimana ketika di puncak kejayaan berpolitik seperti saya saat ini menjadi ketua DPR yang tanggung jawabnya cukup besar sekali, saya ingin mandek, artinya istirahat dan memberikan kesempatan kepada yang muda, regenerasi. Kalau misalnya nanti tidak di legislatif, kiranya politik yang Pak Haji maksud bagaimana gambarannya nanti? Kerja politik yang dimaksud? Ya, sebagai manusia, apalagi saya sebagai seorang umat Islam, tentunya berpolitik itu adalah suatu kewajiban. Hidup pun perlu politik. Di dalam keluarga juga butuh siasat. Politik itu kan siasat. Nah, Anda sebagai jurnalis juga harus punya siasat. Harus punya ilmu politik untuk bisa berkomunikasi atau memberikan informasi-informasi yang menarik yang bisa diterima oleh masyarakat. Itu yang penting. Saya masih cukup tertarik dengan kata politik di luar legislatif. Ada rencana berkarir di luar itu? Ya, lihat nanti saja lah Mas. Kalau kan politik itu tidak bisa serta-merta dari dirinya sendiri. Tidak bisa serta-merta. Kita punya keinginan mau jadi ini, prosesnya harus lewat politik. Tapi kalau masyarakatnya tidak mendukung, ya kan percuma kita punya cita-cita seperti itu, kan begitu. Ya harus dibarengi dengan suatu langkah konkret, langkah nyata yang harus diberikan kepada masyarakat kita. Karena kita sudah tahu sendiri, masyarakat kita sekarang ingin bagaimana memilih pemimpin yang benar-benar nantinya ketika sudah duduk bisa memberikan apa yang menjadi harapan mereka yang saat pemilu itu dititipkan. Tidak hanya di saat pemilu, tahu-tahu setelah itu ya goodbye. Secara pribadi apakah memang sudah mempersiapkan diri berkarir di luar Pak Ci? Kalau berkarir di luar institusi, sudah mempersiapkan diri? Sudah siap. Insya Allah sudah siap. Kenapa? Karena ya kita ini sebagai manusia di dalam agama saya mengajarkan khairun nas anfa'uhum linnas. Ya kalaupun nanti partai menugaskan saya untuk di mana itu hak partai, kan gitu, bukan hak saya. Kalau pribadi saya seperti itu. Secara pribadi sudah sangat siap? Sudah sangat siap. Tapi nanti kembali kepada partai, kalau di partai ditugasi, Anda jadi, karena saya kebetulan sebagai wakil ketua. Di Partai Kebangkitan Bangsa, ketuanya adalah Kiai Haji Imam Hashim, saya adalah wakil
Ketua Kiai Imam Hashim, Ketua 1. Ini mungkin sangat subjektif sekali, tetapi dengan pengalaman 5 periode kemudian tidak didorong di tempat lain kan sesuatu yang eman-eman gitu. Itu kan tergantung nanti. Siap. Jadi arahnya Mas ini Pilkada 2024 rupanya. Kita politisi cepat menangkan. Ya kemarin PKB kalah ya dalam pertarungan. Ya pasti PKB harus bangkit lah. Suara yang mayoritas dominan di Kabupaten Sumeneb, masa hanya jadi penonton? Nggak boleh lah, nggak adil lah. Kan hidup itu harus berbagi, agar supaya stabilitas kita harmonis, bekerja bagus, lakoni keneng-kenengin, begitu. Nah kita tidak harus kita saling mengganggu, tapi bagaimana membangun suatu kekompakan, bagaimana bisa memberikan jawaban yang pasti kepada masyarakat bahwa kita butuh kehidupan yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat. Kalau kita bisa dieksekutif, ya monggo, kan gitu. Siap, itu tadi clue yang cukup luar biasa aja. Selain memang cukup senior di politik legislatif, latar belakang apalagi atau alasan apalagi sehingga merasa siap berkarir di luar legislatif, Pak Haji? Ya karena berdasarkan satu, yang pertama adalah saya dari muda sebagai aktivis ya. Saya dulu di muda itu di aktivis ya, termasuk juga di Ansor, Banser dan semacamnya. Sampai sekarang ya saya ada di kepengurusan organisasi. Yang pasti kami ini bagaimana pengalaman yang sudah kita dapat mampu memberikan ya manfaat kepada orang lain. Saya ini sudah 25 tahun. 25 tahun di legislatif. 25 di legislatif. Sebelumnya juga di politik. Saya melihat pasti orang pasti tahu saya. Walaupun tidak tahu orangnya, pasti saya yakin tahu namanya. Siapa Abdul Hamid Ali Munir, pasti tahu mereka. Dengan itu maka saya ini ya tidak perlulah itu setiap hari mencari pencitraan ke sana kemari, enggak ada. Saya berbuat sesuatu misalnya ada rumah roboh ataupun ada kebakaran, saya pasti tampil di situ, tapi saya tidak mau mempublikasikan diri. Saya tidak mau, walaupun data-data saya cukup banyak. Ketika ada orang tanya, "Ini mana bukti Anda bekerja?" Saya simpan semuanya apa yang saya buat. Ada orang sakit, ada orang apa, semuanya saya ya yang saya tahu, yang saya diinfo oleh mereka pasti saya berbuat. Pasti saya berbuat. Kalau secara politik kemudian tidak menampilkan diri, itu kan kadang seperti tidak ada gitu Pak Haji. Kenapa tidak melakukannya? Karena prinsip saya ini adalah bagaikan air mengalir. Ya. Hidup harus apa adanya, jangan ada apanya. Oh, oke. Kalau hidup apa adanya, saya yakin mereka tidak akan suatu saat, ya pasti kecewa ada. Terlalu besar harapan dan sesuatu yang kita buat bagi mereka menarik, tapi realitanya tidak, maka dia akan mempunyai suatu kekecewaan yang cukup besar. Ketika mereka kecewa cukup besar, maka akan sulit mereka untuk diajak kembali berjuang bersama-sama. Makanya saya itu ya seperti itu gitu, apa adanya saya mampu berbuat begitu. 5 periode di legislatif. Ada ketakutan terbesar yang pernah dirasakan? Pasti Mas. Kita sebagai pejabat di daerah, sebagai anggota DPR, ya kita tidak ingin bagaimana salah menggunakan anggaran. Itu yang paling kita takuti. Maka ya perilaku saya ini ya apa adanya, nggak suka sih. Ada ya ada, nggak ada ya ada gitu. Buka-bukaan aja gitu. Ya begitu. Kalau ketakutan secara pribadi, tadi kan sifatnya secara kelembagaan. Ya. Kalau ketakutan secara pribadi mengarungi dinamika politik ini? Ya saya sangat hati-hati karena masyarakat itu beraneka ragam di daerah kita. Itu hati-hati kita menghadapi masyarakat. Satu contoh misalnya kita salah menyampaikan informasi. Karena kadang-kadang ada sebagian politisi terlalu berani menyampaikan statement sehingga tidak bisa berpikir dampak positif dan negatifnya.
ternyata mereka masyarakat kita yang di lapangan di bawah ini awam sehingga menjadi korban. Ini yang saya harus hati-hati. Itu sering terjadi nggak Pak? Sering Pak, kadang-kadang mengada-ngada itu sering dikemas dengan suatu kalimat yang tujuannya untuk mendapatkan simpati. Ini kasihan mereka, kasihan mereka. Kiranya kenapa itu bisa terjadi Pak? Ya karena terus terang mungkin dia punya harapan besar agar supaya dianggap dirinya menjadi orang yang sukses lah gitu, mengawal apa yang menjadi aspirasi mereka gitu, tapi realitanya gagal dan semacamnya. Kata bahasanya anak sekarang, omong doang, kan gitu. Selama menjabat dan berkarir 5 periode, apakah semua tujuan dan keinginan hidup tercapai Pak? Pasti tidak, terutama di keluarga ya, rumah tangga. Saya kan sudah diambil sumpah. Ketika saya ada undangan saja, karena kan sumpah saya ini mengikat kepada diri saya untuk mengedepankan kepentingan, ya kan, tidak harus. Nah, saya dibenturkan dibenturkan dengan 2 kewajiban yang sama-sama. Tapi kan saya lebih awal menjadi anggota DPR yang sudah diambil sumpahnya untuk menghadiri kegiatan dan melaksanakan kegiatan itu maka harus dilakukan. Sedangkan kewajiban misalnya undangan manten ini kan wajib juga. Nah, ketika berbicara wajib, akhirnya seninya kadang-kadang saya datang sebelumnya atau sesudahnya. Seninya begitu. Ya, mensiasati. Sama-sama kewajiban terpenuhi. Setelah nanti tidak di legislatif, kiranya apa yang akan paling dikenang sih selama menjadi anggota DPR? Akan menikmati dari kehidupan yang bagaimana rasanya menjadi rakyat biasa. Ketika saya tidak mencalonkan diri dan mereka sudah dilantik, saya akan jadi pengangguran kan gitu. Saya akan menikmati, akan muhasabah ya, akan muhasabah. Dan saya yakinnya kehidupan saya sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Kira-kira yang akan dikenang apa? Yang akan diingat banget selama menjadi anggota DPR apa? Wah, dulu ketika menjadi anggota DPR saya... Pasti Mas, pasti itu. Pasti. Momen apa misalnya Pak? Pasti kekurangan. Kekurangan dalam diri dalam rangka meladeni masyarakat, melayani masyarakat, memperjuangkan masyarakat. Pasti itu. Karena kadang-kadang ketika berpikir saya, tahun kemarin aja berpikir, kenapa kemarin saya tidak luar biasa all out begini. Nah, ini kelemahan, jadi evaluasi kita harus hari ini bagaimana gitu kan. Jadi ingin di saat puncak saya menjadi ketua, tiba-tiba saya harus jadi rakyat biasa. Ini kan saya menikmati dan saya berbicara dengan hati. Gimana rasanya menjadi rakyat ketika aspirasinya tidak terpenuhi, kan gitu. Itu akan sangat diingat sekali. Akan dikenang, akan kita ingat. Dan saya tidak akan berhenti di situ sebagai politisi, gitu ya. Di politisi itu kan banyak, ya kan, politisi itu kan banyak, ya tidak harus di pejabat, bisa kan. Nah, gitu. Kiranya kalau misalkan jadi politisi tidak di pejabat, di mana Pak? Atau seperti apa gambarannya? Ya, yang penting bisa bermanfaat lah untuk orang lain. Ya, kan begitu. Bisa jadi pengamat kan. Pengamat lokal. Iya. Kalau misalkan menjadi pengawat kebijakan kawan-kawan legislatif tentu sudah punya kapasitas dengan itu. Ya, karena kita sudah tahu regulasi yang dilakukan. Karena begini, sering saya mengamati dari tahun ke tahun. Ya. Kita masuk ke DPR itu ada sebagian orang menganggapnya DPR ini adalah sebuah tujuan untuk bekerja, bukan. Oke. Nah, ketika niat kita tujuan sebagai mencari pekerjaan dari pengangguran untuk bekerja, ini akhirnya apa yang terjadi? Kita lihat bersama. Nah ini, saya tidak berbicara di daerah ya, seluruh secara umum. Potensi itu terjadi di semua terjadi. tempat. Ketika akhirnya nanti sudah masuk, maka di situ tidak sesuai. Kita ini memperjuangkan harus berdasarkan regulasi sesuai dengan fungsi tugas. Kita lewat dari situ offset, maka nanti ya juga akan menjadi bumerang bagi dirinya, kan begitu. Karena regulasi DPRD itu beda dengan regulasi DPR RI. Ketika keputusan DPR RI itu sudah mengikat menjadi undang-undang secara nasional dilaksanakan. Tapi kalau kami di daerah, di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri. Nah, jadi sama lah Pak Bupati juga seperti itu. Di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri.
Jadi nggak bisa seperti keputusannya kalau saya ingin seperti ini supaya nggak bisa, susah, sulit. Oke, masih ada batasan-batasan. Batasan-batasan. Siap. Termasuk juga anggaran. Oke. Terakhir Pak Ci, kalau misalnya 2 tips atau cara bisa konsisten menjadi seorang politisi di legislatif atau menjadi politisi di luar, apa kiranya Pak Ci? 2 tips agar bisa bertahan dan konsisten seperti Pak Ci. Yang pertama, kita nomor 1 jangan banyak berjanji. Jangan banyak berjanji. Jangan banyak berjanji. Itu catat. Karena ketika banyak berjanji, kekecewaan akan pasti datang. Lebih baik kita berbuat sesuai dengan kemampuan yang kita miliki agar bagaimana kita diterima oleh mereka dan mereka akan memberikan nilai yang positif pada kita. Ini yang pertama. Yang pertama. Yang kedua? Yang kedua, kita buktikan bahwa kita ini bisa untuk memberikan solusi yang terbaik kepada masyarakat kita. Kami tahu ketika masyarakat tidak ada uang dalam kondisi sakit, butuh apa mereka? Tanpa ditanya, kita harus sudah punya diagnosanya, apa yang harus diberikan kepada mereka. Bukan semata-mata uang, tidak. Kadang-kadang butuh pikiran mereka. Anda begini, setelah ini begini, oke, saya kawal ke sana. Alhamdulillah, setelah itu, alhamdulillah inilah realita-realita yang kita temui di lapangan. Terima kasih kebersamaannya Pak. Iya, sama-sama Mas. Mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk diri saya, kepada warga masyarakat, biar nanti di 2024 itu bisa lebih melek politik agar supaya tidak salah memilih. Siap. Oke, Tretan, itu tadi diskusi yang sangat luar biasa dengan Ketua DPRD. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye.